Inilah alur kisah detik-detik pesawat supertanker 747 terjatuh pada saat hendak menyelamatkan ratusan nyawa yang terdampak kobaran lautan api di kota Los Angeles. Namun, para pahlawan supertanker 747 itu tragis hancur berkeping-keping. Yuk saksikan kisahnya. Langit Los Angeles yang cerah kini berubah kelabu, tertutup asap tebal dari kebakaran hutan yang meluas di kawasan perbukitan. Suhu di udara panas menyengat, sementara angin kencang membuat kobaran api terus menjalar tanpa henti. Di tengah situasi genting ini, panggilan darurat datang ke tim pemadam kebakaran udara di pangkalan El Monte. Di landasan pacu, pesawat supertanker 747, sebuah raksasa yang dirancang untuk membawa ribuan liter air, bersiap untuk terbang. Kapten James Charter, dengan wajah tegang namun tetap fokus, mengawasi proses pengisian tangki air. Berapa banyak yang bisa kita muat kali ini, Martha? Tanyanya kepada teknisi, Martha Lopez, yang sedang memeriksa tekanan tangki. 50.000 liter, Kapten. Ini yang paling banyak yang bisa kita bawa dengan kecepatan angin seperti ini, jawab Martha sambil menarik napas panjang. Navigator, Elliot Fraser, datang dengan laporan kondisi cuaca. Kapten, angin bertiup dari barat laut dengan kecepatan 40 mil per jam. Jarak pandang hanya 500 meter. Ini akan sulit. James mengangguk pelan. Aku tahu, tapi api ini sudah mendekati pemukiman. Kita tidak punya pilihan. Penerbangan dimulai. Mesin pesawat mulai meraung, menembus kebisingan alarm darurat yang terus berbunyi di pangkalan. Semua kru tahu bahwa misi ini adalah perlombaan melawan waktu. Saat pesawat mengudara, kota Los Angeles terlihat kecil di kejauhan, sementara hamparan api membara di perbukitan seperti lautan merah yang tak berujung. Elliot memantau radar dengan cermat, memastikan mereka terbang menuju titik target yang ditentukan oleh tim darat. James, kita harus terbang lebih rendah dari biasanya. Api ini sangat intens, dan kalau kita terlalu tinggi, airnya tidak akan efektif, saran Elliot. James menghela napas, memutar knob di panel kokpit untuk menurunkan ketinggian pesawat. Oke, tapi ini berarti kita akan lebih dekat dengan asap dan turbulensi. Martha, pastikan tangki air siap untuk dilepaskan dalam 1 kali tembakan. Sudah siap, Kapten, jawab Martha dengan suara tegas. Tanda-tanda bahaya. Saat pesawat mendekati zona kebakaran, James merasakan turbulensi kecil mengguncang badan pesawat. Di luar jendela kokpit, asap tebal mulai menutupi pandangan. Suara alarm mulai terdengar, menandakan kondisi angin yang semakin buruk. Kita tidak bisa lama-lama di sini, kata James. Kita harus menjatuhkan air secepat mungkin dan kembali ke pangkalan. Namun, di hatinya, James tahu ini bukan misi yang biasa. Angin, panas, dan kobaran api yang begitu intens menjadi ancaman nyata, tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk ratusan nyawa yang sedang mereka selamatkan. Saat pesawat semakin mendekat ke garis api, mereka bersiap untuk aksi paling berbahaya dalam misi ini, menurunkan ketinggian lebih jauh untuk menjatuhkan air dengan akurasi sempurna. Di bawah sana, setiap detik berarti perbedaan antara harapan dan kehancuran. Pesawat supertanker 747 terus menukik, semakin mendekati kobaran api yang menyala di lereng perbukitan. Di bawah, api merambat dengan ganas, memakan apa saja yang dilaluinya, pohon-pohon, rumah-rumah kayu, bahkan jalanan aspal yang meleleh di tengah panasnya. Asap hitam pekat mengepul ke udara, membuat langit di sekitar mereka gelap dan menyesakkan. Kita hanya punya satu kesempatan, kata Kapten James Charter, matanya terpaku pada panel instrumen yang berkedip-kedip akibat turbulensi. Elliot, pastikan koordinat kita tepat. Koordinat terkunci, jawab Elliot Fraser, suaranya gemetar meskipun ia berusaha terdengar tenang. Ia memantau layar radar, memastikan pesawat berada tepat di atas area kebakaran yang paling parah. James, ketinggian kita terlalu rendah, seru Martha Lopez dari kursinya. Ia memeriksa sistem tangki air yang bersiap dilepaskan. Jika kita turun lebih jauh, turbulensi bisa menghancurkan stabilitas pesawat. James mengencangkan pegangan pada kontrol kemudi. Kita harus mengambil risiko itu, Martha. Kalau kita tidak menjatuhkan air sekarang, pemukiman di bawah akan habis dilalap api. Dengan kecepatan tinggi, pesawat melintas tepat di atas kobaran api. Alarm di kokpit mulai berbunyi keras, memperingatkan bahaya panas yang meningkat drastis.
Elliot menatap pemandangan di bawah mereka, laut api yang memakan perbukitan, dikelilingi oleh garis asap yang bergerak seperti ombak. Buka pintu tangki, sekarang, perintah James. Martha menekan tombol di panel kontrol, dan dalam sekejap, air sebanyak 50.000 liter dilepaskan dari perut pesawat. Derasnya air yang jatuh seperti hujan buatan langsung menghantam kobaran api di bawah, menciptakan semburan uap yang naik ke udara. Target terkena, seru Elliot dengan lega. Namun, senyum di wajahnya segera menghilang saat layar radar menunjukkan tanda-tanda bahaya. Tunggu, turbulensi meningkat. Kita kena hembusan panas. Turbulensi dan kerusakan mesin. Pesawat tiba-tiba terguncang hebat, seperti dipukul oleh tangan raksasa. James mencoba menstabilkan pesawat, namun angin panas yang naik dari api membuat kendali semakin sulit. Martha, bagaimana keadaan mesin? Tanya James sambil berjuang mempertahankan kendali. Martha memeriksa indikator di panelnya, wajahnya memucat. Mesin kanan terlalu panas. Jika terus begini, kita bisa kehilangan daya dorong. Asap tipis mulai terlihat keluar dari salah satu sayap pesawat. Elliot melihat keluar melalui jendela kokpit dan berteriak, "James, sayap kanan kita terbakar." James menggertakkan giginya. "Kita harus menjauh dari api. Aku akan coba menaikkan ketinggian." Namun, setiap kali ia menarik tuas untuk naik, pesawat kembali terguncang, kehilangan keseimbangan. Suara mesin yang menggeram mulai terdengar tidak normal, menandakan sesuatu yang salah. Detik-detik menuju bencana. Martha mencoba berbagai upaya untuk menurunkan suhu mesin, namun api yang menyelimuti sayap kanan mulai menyebar. Di kokpit, suhu udara meningkat drastis, membuat napas terasa berat. Elliot memeriksa peta sekali lagi. "Kapten, kita terlalu dekat dengan perbukitan. Kalau kita kehilangan ketinggian lagi, kita akan menabrak." James menyadari situasi yang mustahil ini. Ia menatap Elliot dan Martha, lalu berkata dengan suara serak, "Pegangan erat. Kita mungkin tidak bisa keluar dari ini." Di luar, kobaran api semakin mendekat, seolah ingin menelan pesawat itu hidup-hidup. Suara alarm di kokpit semakin nyaring, memberi peringatan terakhir kepada kru. Dan di tengah keheningan tegang, hanya ada satu kenyataan yang tersisa, waktu mereka hampir habis. Pesawat supertanker 747 terus berjuang di tengah lautan api dan badai angin panas. Suara mesin kanan yang terbakar semakin memekakan telinga, sementara alarm di kokpit berbunyi tanpa henti. Di luar, api yang menjalar ke atas, seperti lidah naga, seolah siap menelan pesawat kapan saja. Kita kehilangan ketinggian. Elliot berteriak panik sambil memeriksa layar radar yang berkedip-kedip. Bukit di depan hanya 500 kaki lagi. James memegang kendali dengan tangan yang mulai basah oleh keringat. Ia menarik tuas kemudi sekuat tenaga, mencoba menaikkan hidung pesawat, tapi gravitasi dan kerusakan mesin membuat usahanya sia-sia. "Martha, apa ada cara untuk menstabilkan mesin kanan?" tanya James dengan nada putus asa. Martha, yang berkeringat deras, terus memeriksa panel teknis. Tidak ada. Mesin sudah terlalu panas, dan sistem pendinginnya gagal. Kita hanya punya mesin kiri, tapi itu tidak cukup. Pesawat mulai miring ke kanan, ke arah lereng bukit yang penuh kobaran api. Sayap kanan yang terbakar mengeluarkan asap tebal dan percikan api, yang kemudian menyebar ke bagian belakang pesawat. Getaran hebat dirasakan di seluruh badan pesawat, membuat panel di kokpit bergetar keras. "James, kita harus mengirimkan sinyal darurat sekarang." Elliot mencoba tetap rasional di tengah kekacauan. Ia segera membuka saluran radio. "Mayday, Mayday. Ini supertanker 747. Kami kehilangan kendali. Posisi kami di koordinat 340983N, 1183296W. Kami akan jatuh." Namun, komunikasi terputus karena gangguan dari asap tebal dan panas ekstrim. James menggertakkan giginya. Ia tahu waktunya sudah habis. Dengan napas berat, ia berkata, "Pegangan erat. Kita akan mencoba pendaratan darurat." Tabrakan yang tak terhindarkan. Pesawat kehilangan semua daya angkat. Dalam kecepatan yang mematikan, tubuh raksasa supertanker 747 meluncur ke bawah, menabrak lereng bukit yang terbakar. Saat sayap kanan menyentuh tanah, ledakan kecil terjadi, menyebabkan percikan api besar yang langsung menyelimuti badan pesawat. Di kokpit, James, Martha, dan Elliot merasakan benturan keras saat tubuh mereka terpental di kursi masing-masing. Dalam beberapa detik, panas dari ledakan dan api mulai merembet ke dalam. Dari kejauhan,
Tim penyelamat di darat hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat bola api besar muncul di lereng bukit, menandai tempat jatuhnya pesawat. Suara ledakan terdengar menggelegar, menggema di antara perbukitan yang penuh asap. Keheningan setelah bencana. Api dari reruntuhan pesawat menyala selama beberapa jam, menyatu dengan kobaran api hutan yang terus meluas. Tim darurat berusaha mendekati lokasi, tapi panas dan medan yang sulit membuat mereka tidak bisa berbuat banyak. Sisa-sisa pesawat yang terbakar hanya menjadi bayangan dari besarnya perjuangan kru supertanker 747. Mereka telah memberikan segalanya, hingga titik terakhir hidup mereka, demi menyelamatkan nyawa di bawah sana. Di malam yang sunyi, hanya ada satu pemandangan yang tersisa, kobaran api yang terus menari di lereng bukit, disertai suara angin yang membawa abu-abu berterbangan ke angkasa. Tragedi ini menjadi saksi bisu dari keberanian dan pengorbanan para pahlawan udara. Malam mulai jatuh di Los Angeles, namun kobaran api di perbukitan terus menyala, menciptakan cahaya merah oranye yang menyayat hati di langit kelabu. Tim penyelamat darat akhirnya berhasil mendekati lokasi jatuhnya pesawat setelah berjam-jam menembus medan yang sulit. Di sana, mereka hanya menemukan puing-puing pesawat supertanker 747 yang sudah hangus terbakar. Asap tipis masih mengepul dari reruntuhan, bercampur dengan aroma logam panas dan sisa-sisa bahan bakar. Tidak ada yang tersisa dari pesawat selain rangka logam yang bengkok dan hancur. Tim penyelamat berdiri diam, menatap lokasi tragedi dengan hati yang berat, kesedihan yang mendalam. Di markas besar pemadam kebakaran, suasana penuh duka menyelimuti ruangan. Para petugas yang selamat duduk dalam keheningan, mengenang para kru pesawat yang gugur. Nama Kapten James Charter, Elliot Fraser, dan Marta Lopez disebut satu persatu dalam doa oleh rekan-rekan mereka. James adalah orang yang selalu berpikir untuk menyelamatkan orang lain, bahkan di saat yang paling berbahaya, ujar salah satu rekannya dengan mata yang berkaca-kaca. Dia tahu risikonya, tapi dia tetap memilih untuk pergi. Berita jatuhnya pesawat segera menyebar ke seluruh negeri, membawa gelombang simpati dan penghormatan. Warga Los Angeles mulai mengirimkan bunga dan pesan dukungan ke stasiun pemadam kebakaran. Beberapa minggu kemudian, di tempat jatuhnya pesawat, dibangun sebuah monumen sederhana. Sebuah batu besar dengan prasasti terukir di atasnya. Untuk para pahlawan udara, James Charter, Elliot Fraser, Marta Lopez. Mereka melawan api demi menyelamatkan kehidupan. Pengorbanan mereka tidak akan pernah dilupakan.